Kira foto ngono. Tak dilipek ki. Ah, iki sing penting geni kok ditung bareng-bareng iki. Kok pegang sing kita mau terus kok. Nggih. Niki hitungan kasar sih, Bu. Kasar kok artinya teko gambaran sederhana hitungan ala wong tani. Jadi kenapa hitung edan? Saya sendiri menjadi tertarik Bapak Ibu, menjadi tertarik untuk membuat yang demikian. Karena setelah dihitung memang ada makna investasi yang ngarep itu oke, nggih. Cuman nek kita membagi, ternyata kalau baja itu kita bisa bagi 10 tahun itu insya Allah masih aman, nggih. Rangka baja itu 10 tahun itu masih aman. Kalau 5 tahun. Padahal kita ekonomis lah 10 tahun misalnya, mungkin dandani atau mungkin ditambah luasan. Itu dengan hitungan pembuatan per meter persegi dengan instalasinya, ono krane, ada irigasi tetes, ada mungkin nanti bisa ditambah irigasi embun, tidak pakai tapi nih nggak pakai lah ibaratnya tinggal ngopen itu 300 per meter persegi ini harga umum di ya sak benih-benihnya. Nah, kalau ini di tempat kita di Keranggan ini saya yakin nanti kita bisa kurang dari ini karena kita bisa yoso sendiri ya nanti. Dengan luasan 12 enam itu 72 meter persegi itu 21,6 juta. Nah, tak bagi 10 tahun itu per tahun kita investasinya 2.100.000 sekian. Misal 1 tahun itu kita buat 2 musim, berarti per musim investasi greenhouse kita itu adalah 1 juta sekian. Seperti itu. Nah, kemudian yang dikeluarkan lagi apa? Yang dikeluarkan lagi adalah dengan luasan sekian itu kita harus bisa mendapatkan tanaman sini 500 tanaman harus, karena setelah income kita kita DNA bareng-bareng ke belajar di Bansari dengan menggunakan greenhouse itu, misal tanduran 2000 kuwi butuh sekesuk, dengan greenhouse itu kita hanya butuh 300 meter persegi. Jadi hematnya adalah sepertiga luasan yang dari tanduran Tegal seperti itu atau di sana. Kenapa kok wani mepet, wani rempet? Ya karena kita sudah melakukan pengamanan ekstra menggunakan screen mat, menggunakan UV dan lain sebagainya. Dan ternyata evaluasi kita Bapak Ibu di BPP, evaluasi kita itu kita coba-coba dengan dana seadanya, kita coba itu banyak catatannya adalah pupuk sing sak-sake itu juga menyebabkan jamur juga walaupun sudah di greenhouse. Dengan di BPP itu korban jamur Pak, padahal rapat. Itu analisa kami itu ini mungkin dari pupuknya adalah benar-benar pupuk sing sak-sake itu stok kandang, bakuri, seguraki ya. Nah, kita harus super semua dari media tanam dasar itu harus super semua. Nah, media tanam dasar ini sebenarnya sudah include di sini, tapi kalau mau kita bikin seperti saya bisa dengan dana 1,5 juta ya, bibit 500 tanduran, ping 300 kilo, 1.000 tambah media tanam dasar, pupuk kandang, biochar, APH, trikodem dan sebagainya, tambah saja 1,5 juta. Jadi pupuk PPT atau larang, pupuk susunan harian yang 10 kilo itu kita menggunakan NPK atau yang lain nanti untuk kocoran, untuk irigasi tetes. Kemudian persiapan pestisida, tetap pestisida kita siapkan. Selama serangan itu tidak sporadis, Surabaya ya jadi bisa mengambil pestisida. Tapi pestisida kita ini hanya untuk alternatif apabila ada serangan yang membahayakan. Ini kemudian ya jenis sederhana nanti analisa bisa didetailkan. Tentang biaya per musim itu tadi kita bahas bahwa sak mongso dhewe ngetokke modal untuk raga carat sekian ditambah greenhouse itu sak mongso sekian kita mengisahkan ini. Kemudian anggap saja tanduran 500 urip 400 atau ketemunya ternyata 400. Kita harapannya bisa keluar 2 ton dari satu di dalam greenhouse itu. Ini kita kalkulasinya tanaman tomat loh, tomat nih. Jadi satu tanaman kita harapannya bisa keluar 5 kilo seperti itu.
kemudian harga jual tomat kita bikin di angka 3.000 seperti itu. Nah, dengan angka ini biaya per musim itu bisa kita kita hitung. Ini kasar, analisa kasar. Artinya analisa seperti ini hanya untuk memacu kita. Oh ternyata dihitung-hitung itu sebenarnya untung. Semakin kita menekan biaya pengeluaran produksi, kita mengamankan tanaman jangan sampai mati. Kemudian SOP greenhouse itu juga harus ketat. Di greenhouse kita di BPP itu tidak ketat. Lebu greenhouse lamanya lali nutup. Di dalam ada walang 1. Oh jelas langsung makan walang siji nang kono kae. Besok pagi langsung ketahuan keluar tomatnya seperti itu. Kemudian dia itu kalau percontohan kita di BPP harus banyak pembenahan memang dari sisi greenhouse-nya, dari sisi pengopenan. Jadi itu di awal kita bahas bahwa waktu petani itu tidak menentu. Di sini kita harus menentu bahwa nek ngopeni tanduran nek arek nyemprot uler itu pagi, kemudian untuk jamur itu kita operasinya adalah di siang hari, atau uler pagi dan sore. Itu waktu petani hitung, tapi karena kami di BPP itu waktu utama kita adalah mendampingi bapak ibu petani di wilayah. Ya ketemu nih komeni greenhouse, arek nyemprot ular kok wis jam 09.00 munggah, ya ulernya wis ilang, mlebu itu rumah seperti itu. Nah, ini analisa yang sederhana untuk memacu kita untuk mencoba, dan ternyata setelah sekarang panen itu kematian di greenhouse kita memang kopenannya agak bukan agak tapi orang kopen, kita anggap orang kopen, sehingga tanaman itu banyak yang mati. Kemudian dari kemudian esok hasil mati, ya otomatis panenan kita berkurang banyak seperti itu. Tapi insya Allah nanti di 13 desa 12 desa di kecamatan Keranggan ini semua ada greenhouse. Itu nanti kita kaji bareng-bareng Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu semua nanti ada pos-pos greenhouse yang dari kegiatan tematik kecamatan itu bisa untuk evaluasi, kita belajar bersama di situ. Seperti ini untuk gambaran sederhananya seperti ini. Untuk detailnya nanti Pak Lan bisa menghitung lagi, mengalkulasi sendiri. Oh ternyata hitungan saya seperti ini. Berbeda mungkin antara satu dan yang lainnya. Nah ini yang di kantor awal tanam di kantor. Kemudian ini sudah mulai berbuah, ada jamurnya, mulai tumbuh jamur. Ini waktu awal lah, masya Allah. Jadi wah janis luar biasa kayak begitu berbuah jamur 1, jamur siji saya ngelek bingung guntingnya kadang digowo kadang ora. Akhirnya dimana remberan liyane ya karena nek jempi bareng-bareng seperti ini. Makanya di kelompok itu kami menekankan nek jempi ngopeni tanduran atau kegiatan ojo bareng-bareng. Bareng-bareng itu kebersamaan evaluasi. Ini nek ngopeni seperti nek bareng-bareng bodoh Pak. Silakan kasih tugas 1-2 orang petugas khusus greenhouse. Kasih insentif di situ Pak sama ngopeni greenhouse. Sampai panen saya ngambil tenang, orang lain ruang lebu. Sesuk panen, saman sekian persen, kelompok cukup DKI sidik baik. Yang penting kegiatan jalan. Itu di greenhouse harus seperti itu. Tidak boleh keluar masuk sembarangan di dalam greenhouse. Saya kemarin terakhir di Bansari, di Lemon itu saya melihat lemon di Bansari. Ada 2.000 tanaman dalam greenhouse itu dengan luasan yang tidak luas, luas setengah besok itu isinya 2.000 tanaman. Itu bolak-balik parani wong Pak. Terakhir Pak Jokowi ke sana, ada Pak Menteri, wah jamur rusak kabeh. Tandurannya rusak kabeh. Saya tanya pada yang bersangkutan, ya ternyata alma mater kita Mas Bani dari Marun juga. Itu yang wah sing mlebu Mas Pirang gonta ganti wong, ganti wong mlebu. Otomatis merusak tanaman. Maunya 1 ada jamur langsung brus semua habis seperti itu. Di greenhouse SOP-nya harus ketat. Masuk harus orang-orang yang misal memang terpaksa masuk ya kudu steril tenanan. Tidak boleh habis pegang tanaman yang lain kemudian masuk pintunya harus tertutup kembali seperti itu. Nah kalau malam pun
Oke. Teman-teman kami yang ex Jepang itu yang dulu mau pengen greenhouse di sana untuk buat benih, ternyata di Jepang itu greenhouse itu nek bengi rapat Pak. Malam itu ditutup semua, tidak ada sirkulasi udara masuk. Jadi nek jamur itu masih kemungkinan masuk melalui pori-pori screen itu masih ada karena kurang. Kalau angin, kalau terbawa embun masih itu kemungkinan besar masih ada. Namun untuk menghindari hal itu nek malam ternyata di Jepang itu teman-teman kami yang ada di sana itu ada ini ditutup, wah itu kan ya double. Screen kemudian nanti digulung, nek aman pasti digulung, nek malam pasti dicuakin. Jadi nek malam hangat, rapat atau udir nek ini seluruh. Ini kita baru-baru belajar Bapak Ibu untuk greenhouse ini. Nanti insya Allah di semua desa ada. Yang sudah setara tanam berapa sih Pak? Berapa sudah selesai, nanti di beberapa tempat ini baru proses di Keramat, di Pare masih dalam kitab di atas putih, baru rencana nanti nanti Di Pandawa juga ya. di Pandawa juga ya. Iya. Ada greenhouse juga. Ada. Oke, nanti baru ini baca. Seperti itu Pak Rofi. Terus nambah lagi itu kan kita expo-nya 1 tahun 2 kali. Tapi jadi cuma maksimalkan melon. Melon itu cukup butuh 7 hari panen. Kita yang lebih padatkan lagi. Ya. Kok bisa nanti menemukan tanaman jalan bisa. Namanya di mana Sragen, di Kudus itu temannya anak saya itu dia dipaksakan melon. Karena ya waktunya lebih singkat. Nah makanya penambahan lagi sekarang itu kan realitas di lapangan dewe nek arep ngedol sok kebingungan nggih mboten nggih to arep golek mitra ana mitra neko ning ana syarat tertentu biasanya kudu apik kudu rutin nggih mboten. Nah kelemahan kita di konvensional ora iso tanduran 50% APKB ora iso nggih mboten. Sing kedua nek di kuantitas, rutinitas, ora iso. Dewe ngomong sampai 3 kudu nutup volume, ora iso. Makanya saya sama teman-teman bangsa itu ayo, nek kita punya greenhouse gede cilik kumpul kita di siji. Ayo kontrak sing ben dandane mek karo Indobut itu minta rata-rata 1 minggu 1 ton. Nah nek dewe bareng-bareng di sini opek tanduran yang sama insya Allah iso. Itu masa depan cita-cita kita dewi, gitu, berdewi termotivasi ya. Nah, nek dewi kok main dewi tok, dewi rolas kali nang kok dewi, ya boleh pasar ya. Ya mau doakan ya main dengan harapan kecil ini ayo bareng-bareng, gitu. Nah, setelah dihitung dengan jenengan konvensional skisok 1000 meter persegi, kalau punya rolas kali hasilnya 1 musim, ora kalah, gitu. Setelah dan skisok bisa gawe ini kabeh, dia akan dilipatkan kali berapa meter ya. Nah, mungkin ada penambah atau mungkin yang sudah pernah belajar di kios atau mungkin ada yang lebih bagus lagi bisa disampaikan di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita flashback ke belakang Pak. Ini tadi saya amati di situ kok sudah saya zoom, sudah saya jampirin kok nggak ada mengenai percampuran media Pak. Untuk percampuran media itu antara perbandingan baik itu arang sekam, kokopit maupun pupuk kandang itu perbandingan banding berapa Pak untuk kesemuanya itu. Dan yang selanjutnya masalah pemupukan susulan Pak. Itu baik menggunakan POH ataupun dengan pupuk kimia. Itu untuk efektifnya itu dikocor berapa hari sekali. Dan untuk masa-masa pertumbuhan misalkan 0 sampai sekian hari itu harus dipupuk apa dan seterusnya Pak. Itu harus menggunakan misalkan N atau P atau K dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak, nanti bisa kita sambung kembali. Terima kasih. Sebenarnya itu kan aturannya pada kebutuhan tanam gitu, tapi ini yang saya lakukan gitu. Nah, tanaman kan vegetatif N-nya harus tinggi gitu, vegetatif P dan K harus tinggi, ini teori gitu. Nah, tapi saya belajar di Bansari
itu kalau di Bansari cukup media tanam, cukup media itu sama ditambah SP36 itu unsur P, karena tadi kenapa didahulukan, dia kan terurainya di tanah lebih lama, padahal tanaman itu unsur P nya juga tinggi, makanya TSP itu didahulukan lalu nah selebihnya itu untuk selebihnya kan lebih tahapan awal kan N-nya yang tinggi, itu komposisi di ton itu kandung N lebih banyak. Nah setelah 1 bulan ke atas mulai bunga itu P dan K lebih banyak. Nah pokoknya sementara saya acuan di greenhouse itu yang pertumbuhannya di BP itu sangat luar biasa, besar sekali. Ini kalau saya tidak menyebutkan merek ini kebetulan kalau tidak tahu KNO itu untuk suplai P dan K-nya gitu. Jadi saya pakai KNO, pertumbuhan dan cepat sekali. Tapi monggo dengan cocok keting lahan dengan betul nopo nimbangkan sing penting komposisinya adalah pertama generatif itu generatif itu N-nya tinggi, generatif P dan K-nya tinggi nggih niku. Terus untuk perbandingan sebenarnya itu idealnya 1:1. Kalau nanti polybag itu 1:1. Nek lemah 1 bagor, arang sekam 1 bagor, pupuk 1 bagor, pupuk 1 bagor. Nah nek napa jenenge spora Trichoderma kan makhluk hidup bisa berkembang sendiri. Kalau cukup 1 ember niku 1 ember 10 sampai 15 liter cukup 1 sendok. Trichoderma untuk membangkitkan spora itu pakai gula 1 sendok. Cuma itu, ini akan berkembang sendirinya. Cuman yaitu nek kula untuk saran saya dengan pengalaman di BP masih terkena jamur, untuk pemberian nitro itu rutinitas. Karena apa? Dengan dinggos yang di BP yang perawatannya kurang stabil, manakala suplai air kurang dan panas kan kurang mati, jamur mati, kurang efektif. Mana kalau nyarankan untuk triko yang rutinitas. Terus yang saya di BP sama teman-teman itu untuk menyuplai N-nya, ini saya pakai nitrobakter, Pak. Jadi sebelum tanam kami kocor nitrobakter. Itu adalah mikroba yang bisa istilahnya menggandakan dan menangkap unsur N dari alam. Nah, contoh Pak Moses yang pernah kalau ini Pak Moses cukup bawa lemah kandang itu kan asli bukan lemah tapi yang sampai ada bakteri nitrobakter. Terus cukup bawa mes Pak Moses mes kilo. 25 kilo gawe 150 liter masih 5 kilo. Karena gawe pupuk pari 5 hektar lebih. Karena apa? Ternyata nitrobakter itu bisa mengembangbiakkan asam amino yang sudah ada 5 kilo itu dikembangkan jadi N-nya lebih tinggi. Contohnya kayak maggot itu. Di prinsip dewi ini duwe jejak min sekilo kandungan bakteri karbohidrat min sekilo, tapi setelah dikembangkan jadi maggot jadi kandungannya berlipat lagi. Jadi dia menggandakan fungsi nitrobakter. Jadi Pak Moses cukup satu sendok urea gitu. Nah Pak Moses cuma 1 sendok urea menawi lembi tanah bawah lembi kandang itu tiap sekitar 12 liter toyo lemah setunggal piring makan itu. Terus tetes tebune kali gelas sementen iki, kali gelas sementen. Terus urea niku gangsal welas gelas sementen iki. Terus mese gangsal welas cendol. Niku saged kagem nyemprot utawa ngocor utawa dangun setunggal liter cekak. Semono nggih. Jadi kula badhe matur kalian Pak Robi niku lahan sing ping greenhouse niku saged kagem tanam ping 3 ngono lho. Yen kula sing wingi tak kandhake ping gangsal saniki ping 6. Wau iki sekerapung tebal lho tanpa ulah ungsal langsung damel lahan sepindah kanggo nanam ping 6 plastik tanpa bongkar. Pel pertama kali tahun ini dereng nate buka, dereng nate kula